tanggapan Anda, Pak, mengenai revisi dari outlook GDP Indonesia yang naik menjadi 5%, sedikit saja di 0,1% di Oktober ini. Menurut Anda apa yang membuat World Bank akhirnya menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi negara kita di tahun ini? Ya, terima kasih Mbak Safrina. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua 2023 itu kan masih didorong oleh kuatnya konsumsi dan juga investasi ya. Eh, tapi kalau kita lihat secara kualitatif tentunya gitu, di triwulan ketiga ini ya, ini kan banyak keluhan tuh, mulai terjadi banyak keluhan, apa namanya, sepinya berbagai retail ya, terutama yang apa namanya ya retail-retail yang menengah ke bawah lah di pasar Tanah Abang ya kan. Ya. Kemudian juga ada kenaikan dari harga bensin dan juga kebutuhan pokok yang apa namanya yang meningkat seperti beras ya. Eh, saya apa namanya kurang sependapat itu kalau misalnya di triwulan ketiga dan triwulan keempat ini ekonomi akan bisa tetap tumbuh seperti di triwulan pertama dan kedua. Jadi triwulan pertama itu kan 5,04, Ya. kemudian triwulan kedua itu kan 5,17 ya. Jadi mungkin rata-ratanya 5,1 gitu. Jadi kalau misalnya di triwulan ketiga keempat itu mungkin agak melemah gitu. Jadi kalau misalnya direvisi menjadi 5% itu tertolong karena adanya pertumbuhan yang relatif baik di triwulan pertama dan triwulan kedua gitu. Oke. Nah, apalagi kemudian di triwulan ketiga dan keempat ini juga kita akan mendapatkan impact atau dampak dari recovery di Cina Ya. yang sangat lambat ya kan. Dan ini akan berpengaruh terhadap perdagangan kita ya, ekspor maupun impor dan juga investasi ya kan. Di semester pertama itu kan kalau tidak salah ekspor kita ke Cina itu mencapai 25% lah gitu kan. Ya, betul. Sementara impor dari Cina itu sekitar 32% gitu. Nah, sementara di Cina sendiri kan pertumbuhan ekonominya itu direvisi ke bawah ya Ya. kan. Kemudian juga kalau kita lihat output industrinya juga relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, juga konsumsinya juga demikian dan penganggurannya meningkat ya kan. Sementara apa namanya inflasinya malah menunjukkan deflasi gitu. Jadi Baik. saya kira ini yang harus kita perhitungkan gitu ya dalam melihat pertumbuhan ekonomi di triwulan ketiga Baik. dan triwulan keempat ini sebagai dampak daripada pelemahan ekonomi Cina yang besar Ya, ya. pengaruhnya terhadap ekonomi Indonesia gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Fadil atas pembuka dan juga pemantik diskusinya untuk sore ini. Tanggapannya mengenai World Bank yang akhirnya merevisi proyeksi pertumbuhan di kuartal 4 ini ya. The full year of 2023 ini naik menjadi 5%. Sekarang saya akan lempar kembali ke Mas Fitra. Tanggapannya bagaimana Mas? Tadi kalau kata Pak Fadil ya somehow ini offsetting. Karena memang kuartal 1 dan kuartal 2 PDB Indonesia sudah begitu baik, tapi ada sedikit pesimisme bahwa kuartal 3 dan kuartal 4 ini akan tidak semulus perjalanan growth pada kuartal 1 dan 2 karena ada resiko dari China. Mungkin ada tambahan juga dari Mas Fitra, bagaimana Mas? Iya, Mbak Safrina. Jadi di satu sisi ini suatu hal yang sebenarnya mengkhawatirkan, tapi di sisi yang lain kita ada sedikit optimisme. Kalau dari forecast kami sebenarnya di tahun ini, tahun 2023 ya, itu forecastnya 4,96%. Jadi sebenarnya searah dengan apa yang kemudian di forecast oleh World Bank, itu nothing new di situ. Nah, dalam konteks itu, apa yang sebenarnya berhasil membawa kita ya? Kalau 4,96% itu kan nggak jauh dari 5%. Tapi kalau misalnya untuk sampai 5% ini sekarang sebenarnya tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena kalau kita lihat perkembangan di kuartal kedua kemarin, itu kan kita tumbuh 5,17% dan Ya. pertama kali 5,32% pertumbuhan konsumsi. Artinya ini pertama kali post pandemic pertumbuhan konsumsi itu jauh di atas pertumbuhan ekonomi. Selama ini kita melihat bahwa pertumbuhan konsumsi itu masih di bawah.
Nah, cuma memang yang jadi permasalahan adalah kalau kita bagi ya disagregasi kelompok-kelompok income, ini masih dikuasai oleh 20% top income earners. Ya, Hmm, 20% top income earners ini bisa dibilang tidak mengalami kesulitan yang berarti sepanjang pandemi. Justru mereka melakukan money hoarding ya. Mereka menahan uangnya, spendingnya ditahan. Kenapa? Karena ingin menghindari resiko di jangka pendek gitu ya, sehingga mereka masuk ke instrumen jangka panjang, mereka masuk ke instrumen perbankan. Tetapi ketika mereka melihat faktor resiko domestik itu sudah mulai reda, ya kan, kalau kita lihat dari simulasi variance decomposition itu salah satu yang paling besar pengaruhnya terhadap volatilitas perekonomian domestik itu dari pandemi. Kan sekarang pandemi sudah nggak iya, ada ya, artinya dari faktor resiko itu sudah hilang, sehingga ini yang kemudian meningkatkan gairah konsumsi dari hmm, masyarakat menengah ke atas. Nah, tapi ada permasalahan, ada lag ya. Jadi memang biar bagaimanapun pandemi ini menghadirkan scaring effect yang iya, masih sampai sekarang masih cukup terasa. Salah satunya adalah di kelompok bottom 40% of income yang mana mereka tidak belum sepenuhnya pulih gitu ya. hmm, Nah, cuma masalahnya kalau yang top 20% ini mereka menguasai 45 sampai 50% keseluruhan konsumsi, sementara yang bottom 40% itu hanya oke, menguasai 17% gitu. Sehingga ya hmm, ini tidak terefleksi memang di angka baik, makro. Jadi memang kita baik di satu sisi, tapi kita harus ada memperhatikan faktor lag tersebut. Nah, ini oke, bagaimana pemerintah bisa menjaga supaya yang menengah ke bawah ini ya tidak terlalu terpuruk begitu ya, daya belinya mungkin bisa diangkat lagi. Nah, dalam konteks oke, itu kita masih melihat ya faktor-faktor pendorong ekonomi di tahun ini juga masih cukup signifikan ya. Kalau saya lihat faktor China memang ada, tetapi biar bagaimanapun kita ini ada blessing in disguise, ada decoupling ya dengan jaringan rantai produksi regional dan global gitu ya. Kita tidak terlalu berpartisipasi di situ. Sehingga apa yang terjadi di China memang ada dampaknya, tetapi tidak akan sebesar dengan negara-negara ASEAN yang lain misalnya. Kalau kita lihat yang paling decoupled siapa sih? Indonesia. Terus kemudian ada Kamboja di situ. iya, Nah, ini dan surprising dan mungkin not surprising itu tidak terlalu mengagetkan kalau misalnya forecast untuk Indonesia dan Kamboja itu tidak seburuk negara-negara ASEAN lain gitu ya. Nah, ini jadi semacam blessing in disguise. Meskipun di jangka panjangnya tentunya kita juga harus mendorong perkembangan partisipasi dalam jaringan produksi supaya apa? Supaya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di jangka menengah panjang. Meskipun ya ketika kita semakin berpartisipasi, maka risikonya adalah semakin prone terhadap gejolak yang terjadi di antara negara-negara partner kita, gitu Mbak Saprin.